Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Renungan kita pagi ini adalah bab 20, Facebook yang kudus. Agama memiliki tempat yang khusus, postur yang khusus, dan waktu yang khusus untuk berdoa. Jadi bagi banyak orang, doa itu merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi untuk menyenangkan Allah. Allah tidak memberi agama kepada kita, tetapi Allah memberi pemulihan hubungan antara kita dan dirinya melalui Yesus Kristus. Adanya satu hubungan selalu ditandai dengan adanya komunikasi. Dan tentunya kita suka berbicara dengan teman atau pasangan kita. Dalam berkomunikasi dengan mereka, kita juga tidak perlu pergi ke tempat-tempat khusus. Kita tidak perlu menggunakan program komunikasi, karena berkomunikasi bicarakan lewat telepon. Hanya ketika ngopi bersama teman-temanlah kita banyak berbicara tentang segala sesuatu. Alkitab berkata, tetaplah berdoa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, Yesus ingin kita berkomunikasi dengannya di dalam doa. Apa saja dapat kita bawakan dalam doa. Kalau kita sudah menikmati angin pemberian Allah yang berhembus, maka kita harus berbagi sukacita dengan Tuhan. Kita harus berterima kasih kepadanya ketika angkutan yang kita nantikan tiba pada waktunya. Kita harus mengakui dosa-dosa kita ketika kita berbuat salah. Kita harus mengungkapkan rasa takut kepadanya ketika kita menghadapi tantangan. Kita harus minta bantuannya ketika kita menghadapi tantangan. Kita bisa berdoa kapan saja, di mana saja, dengan ucapan kata-kata atau berdoa di dalam hati. Banyak agama mengajarkan bahwa berdoa artinya menginformasikan kebutuhan kita kepada Allah. Ini adalah pengertian yang salah, karena Tuhan adalah Maha Tahu. Allah tidak butuh informasi. Banyak juga orang berdoa dan berharap agar Tuhan dapat berubah pikiran. Mereka berdoa agar Allah bersikap lebih baik dan lebih murah hati lagi kepada mereka. Ini adalah doa yang salah, karena Allah sesungguhnya adalah baik dan murah hati. Tidak perlu kita membuat Allah lebih bermurah hati. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah juga ingin sekali memberikan yang terbaik bagi kita. Lalu apa alasan utama kita berdoa?
Berdoa adalah untuk kebaikan kita. Doa membuat kita sadar bahwa kita membutuhkan Allah. Doa membuat kita rendah hati. Doa mengingatkan bahwa kita adalah lemah dan kita perlu seorang sahabat. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tinggi hati dan bersikap seolah-olah dapat bertahan hidup tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa, kita diarahkan kepada sikap yang rendah hati. Doa mengingatkan kita betapa baiknya Allah, betapa dekatnya dan pedulinya Dia. Pengertian ini penting karena banyak yang bergagasan bahwa Allah itu jauh dan hanya peduli dengan kita untuk masalah atau kasus yang serius. Biasanya sahabat dan teman kita penuh dengan kesibukan dan mereka tidak selalu dekat dengan kita. Di samping itu, kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan mereka sepanjang waktu. Oleh sebab itu, kita menjalankan komunikasi yang berkesinambungan melalui Facebook. Demikian juga kebersamaan kita dengan Kristus. Kristus hidup di dalam kita. Oleh karena itu, kita dapat terus-menerus berkomunikasi dengannya setiap saat. Tuhan Allah sudah menciptakan komunikasi yang instan jauh sebelum Facebook tercipta. Namun hanya sedikit yang menggunakan Facebook yang kudus ini. Doa adalah Facebook kita dengan Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan, saudara-saudaraku. Sampai berjumpa esok hari. Tuhan memberkati.